Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kita di POVPRES, acaranya Palembang Express dan My Office Coworking Space, ya podcastnya anak Palembang. Akhir-akhir ini kita ngomongin soal dengan new normal. Apa itu new normal? Hal-hal yang mungkin banyak sekali teman-teman yang belum tahu itu new normal. Nah, yang jadi masalah adalah ini pendidikan dibikin dengan konsep new normal. Apakah itu bisa dilakukan? Nah, ini kita butuh cari tahu sumber-sumber dan orang-orang yang memang mengerti tentang pendidikan di era new normal seperti apa. Nah, edisi kali ini kita akan ada 3 narasumber yang memang memiliki latar belakang di bidang pendidikan dan juga memiliki latar belakang di bidang psikologi, khususnya bidang anak gitu ya. Kita akan ada Bapak Johannes Agustaruna dan juga Bapak Kris Mayadi dan Bunda Lela. Nanti kita ngobrol sama mereka bertiga bagaimana sih sebenarnya pendidikan new normal yang bakal diterapkan. Ini wajar atau enggak? Nah, itu kita butuh konfirmasi dan masukan dari narasumber kita. Teman-teman, sebelum nonton ini silakan teman-teman subscribe dulu di channel YouTube-nya Palembang Official, POVPRES Official, atau teman-teman bisa nonton di Spotify ceritanya anak Palembang, dan jangan lupa follow Instagramnya kita di My Office PLG dan di POVPRES. Teman-teman, selamat menyaksikan acara POVPRES kali ini, pendidikan di era new normal. Oke, Pak Yadi bisa dong, Pak Yadi. Oke, ini Pak Yo katanya lagi harus ada meeting lagi, jadi kita only bertiga dulu. Jadi disuruh lanjut Pak Yadi. Tadi kita ngomongin ya, Pak Yadi kayaknya belum selesai tadi nanggapi bagaimana strategi untuk new normal, Pak. Silakan, Pak. Pengalaman baru saya waktu itu membagi dalam studi kelompok 4-5 orang, memudahkan saya untuk membuat satu metodologi pengajaran yang biasanya dilakukan di kelas atau di lecture hall, tapi di dalam daring itu atau Zoom susah, atau anak-anak tidak terbiasa. Jadi saya masukkan ke dalam kelompok 4 orang, dan itu mereka lebih berani, lebih terbiasa untuk melakukan simulasi atau melakukan exercise. Jadi istilahnya focus group discussion, tapi dibatasi pada 4 orang, 5 orang peserta. Jadi lebih mudah interaksinya dan lebih itu. Dan lebih mudah lagi kalau 4 orang ini atau 6 orang ini dibagi dengan yang satu yang proposition, yang satu yang opposition. Jadi jelas misinya. Nah, setelah itu kemudian saya kembangkan satu kelompok yang 4 orang lawan satu kelompok di tempat lain yang 4 orang juga. Dan itu jadi cepat mereka. Dan biasanya terus terang kalau mahasiswa itu kalau udah bicara discussion atau group discussion untuk suatu teori atau satu knowledge, itu sangat antusias mereka. Dan mereka akhirnya udah terbiasa melakukannya online, udah terbiasa berbicaranya secara fasih, berbicaranya juga mantap gitu. Dan yang kedua, yang saya perhatikan pembelajaran yang berbeda adalah kalau kita tatap mukanya seperti kayak lecture one way lebih banyak, walaupun ada di sisipin pertanyaan-pertanyaan, mau tidak mau kalau kita pakai online, kemampuan siswa untuk menjawab secara tertulis, secara essay type, itu dibutuhkan lebih besar lagi, dibutuhkan lebih tinggi lagi. Dan mohon maaf, siswa-siswa Indonesia kalau bicara writing skill, kalau bicara mengartikulasikan ilmu dia, pengetahuan dia ke dalam sesuatu tertulis, itu lebih sulit. Mereka lebih terbiasa dengan jawaban-jawaban singkat, atau jawaban-jawaban multiple choice, atau jawaban-jawaban yang dihafal. Nah, anak-anak kita harus terbiasa untuk memberikan jawaban secara essay. Ya, walaupun kita tidak bicara essay yang 5.000 kata, yang 1.000 sampai 2.000 aja, jadi short essay saja. Untuk di tingkat anak-anak SMP, SMA mestinya sudah bisa. Gitu.
Oke. Cuma ya kita lebih banyak ke multiple choice yang dalam satu kali ujian atau ulangan umum ada 30-40. Mau A, B, C, D, E apa enggak gitu. Saya gitu. Hafalan. Oke. Ya, jawabannya paling cuma 1 sampai 2 kalimat, 3 kalimat aja. Artinya metode pembelajarannya yang dibuat sesuai dengan keadaan yang ada gitu Pak ya. Jadi sesuai dengan skill. Harus merubah sedikit metode pembelajaran. Nah ini adalah apakah guru sudah terbiasa dengan itu. Dan terus terang melakukan assessment secara essay yang 1.000, 2.000, 3.000 kata itu membutuhkan keterampilan assessment skill yang lebih tinggi daripada memberikan assessment untuk multiple choice atau yang untuk jawaban dari 3 sampai 10 kata aja, kalimat aja gitu. Guru juga harus assessment skill-nya ditambah, dipertajam. Yes. Artinya banyak hal yang harus harus dibenahi. Jadi bukan hanya soal pada saat pembelajaran, tapi juga metode pembelajaran yang banyak sekali yang perlu dibenahi gitu ya. Oke, balik ke Bunda Lela. Nih Bun, ini pertanyaan yang paling banyak sering ditanya oleh orang tua, bahkan sampai KPAI kemarin membuat kuesioner online gitu. Siapkah anak Anda untuk masuk sekolah gitu ya? Ini jadi trending topik juga gitu. Gimana Bun? Ini sebenarnya ini pertanyaan yang paling sering ditanya orang. Apakah benar pendidikan bisa dibuat dengan new normal? Bagaimana pendapat Bunda? Kira-kira bisa atau enggak? Kalau enggak, artinya kita harus nunggu sampai nanti virusnya ada vaksin. Kalaupun bisa, berarti apakah only dengan teknologi, tapi juga dengan dampak-dampaknya. Silakan Bun, ini bisa atau enggak? Mungkin orang tua juga butuh tahu tuh. Jadi dalam menghadapi era new normal ini, tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat ya, terutama. Itu salah satunya adalah bagaimana cara beradaptasi mereka dengan kebiasaan yang baru, seperti tadi yang Pak Yohanes sampaikan ya. Maka ketika mereka menghadapi sesuatu kondisi yang baru ini, maka yang harus dihadapi itu yaitu yang menimbulkan stres ya. Ada stres yang mengiringi mereka dalam kondisi ini. Terutama kami di KPAD mungkin anak-anak ya. Memang stres itu tidak terlihat secara fisik, tapi mereka tidak terlihat kan misalnya kalau dicubit ada tandanya. Kalau stressing kemudian ada psikis dalam diri anak itu tentu tidak terlihat. Nah ini kendala yang paling kita sangat sangat kita khawatirkan dalam kondisi ini. Jadi banyak sekali anak-anak sebetulnya di lapangan ya, di masyarakat menolak dengan kondisi ini. Banyak. Jadi memungkinkan menolak untuk beradaptasi, tapi mau nggak mau ini harus dijalani kan, seperti yang kata Pak Yohanes tadi sampaikan juga. Jadi harus kita dobrak lah bagaimana caranya supaya nah ini adalah tugas kita para pendidik, kemudian tugas kita orang-orang yang bergelut di dalam sistem pendidikan, bisa psikolog, kemudian juga orang-orang dari kesehatan dan sebagainya, untuk berpikir bagaimana supaya menekan tingkat stressing kondisi yang kita hadapi. Apalagi dalam kondisi yang lagi down gini, kita ditimbulkan dengan harus ada new normal. Nah, ini yang satu belum kita antisipasi, ini udah timbul lagi ide yang baru. Yang jadi kalau menurut saya sih pribadi yang berpikir rasanya
Terlalu cepat lah ini untuk di up lagi begitu. Kalau menurut pikiran saya ya, itu pribadi. Iya, Bu, sepakat Bunda. Saya juga sepakat. Terlalu apa ya? Ya kita nggak bisa. Ya kita nggak tahu juga kebijakan-kebijakannya. Mungkin pemerintah Ya. punya something, kita juga nggak. Tapi ya secara pribadi, saya juga punya anak, selaku orang tua juga agak takut. Lebih baik anak saya di rumah daripada ya something wrong ketika dia masuk ke sekolah seperti itu, Bunda. Ya. Oke, terakhir ini buat teman-teman semua. Saya mau tahu pesan terakhir untuk Pak Yohanes. Apa nih pesan-pesan untuk para parents dan juga masyarakat yang nonton podcast kita ini untuk menghadapi new normal ini? Menurut Pak Yohanes sebagai praktisi dan juga pemilik sekolah, silakan berikan pesan dan kesan untuk parents maupun yang mendengar podcast kita ini. Silakan Pak. Ya, jadi sekali lagi inilah realitanya. Jadi kalau ditanya siap enggak, bukan masalah siap atau tidak, harus siap gitu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian saya mau bicara seperti ini ya. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Jadi kalau dulu kita dijajah Belanda itu 350 tahun, 3,5 abad. Dan kita bisa keluar dari masalah besar itu yang terjadi selama berapa abad dan selama berapa generasi. Dan hari-hari ini kita juga dihadapi dengan perang, yaitu perang COVID. Dan kemudian setelah COVID itu yang terjadi adalah new normal, ya. Dan ini adalah realitanya sekali lagi. Jadi sekarang tuh sedang terjadi dua kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah kepentingan kesehatan. Kepentingan kedua adalah kepentingan ekonomi. Nah, dua-duanya harus terpenuhi. Nah, itu kan dua hal yang sebetulnya sulit dengan kondisi yang sekarang. Tapi itu harus dijalani, dan itulah realitanya. Nah, makanya kita harus bersatu. Harus bersatu bangsa ini. Jadi kalau misalnya kita berhasil mengusir penjajah 350 tahun itu, harusnya kita juga bisa berhasil mengusir COVID-19 dan new normal yang sedang terjadi hari-hari ini. Jadi kuncinya adalah bersatu. Jangan mengeluh, jangan menyerah kalah, tapi kita bersatu. Dan kemudian ada yang pesimis gitu ya, yang bicara Indonesia bakal bangkrut, bakal pilot gitu. Saya percaya Indonesia tidak akan bangkrut. Kenapa? Karena penduduk Indonesia itu sangat besar, 260 juta lebih. Dan bagi negara lain, Indonesia itu adalah sumber demand yang terlalu besar. Jadi orang di luar sana berlomba-lomba untuk investasi di Indonesia. Jadi saya percaya Indonesia tidak akan pernah bangkrut. Karena apa? Kita tuh demand-nya besar. Negara lain tuh cemburu dengan Indonesia. Nah, tugas kita sekarang adalah mari didik anak-anak, dari orang tua mendidik anak-anak untuk jadi kreator, tidak jadi konsumen lagi. Selama ini kan kita terima jadi dari negara lain. Bahan bakunya dari kita, diolah di negara lain, lalu kita menjadi penikmat, mengkonsumsi. Nah, sekarang kita mari didik, kita jadi produsen, jadi kreator. Nah, sehingga enggak lagi kita tergantung dengan negara lain, dan negara ini pasti akan lebih maju. Nah, lihatnya dari situ loh opportunity-nya. Jadi mari bersatu untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Ini sekarang ibaratkan seperti orang main balapan. Ini di tikungan. Jadi kalau kita berhasil keluar dari tikungan itu, kita menang. Jadi Indonesia harus bangkit, saatnya untuk menang. Jadi harus optimis, jangan pesimis. Jadi mari bersatu. Mantap. Kuncinya kalau saya simpulkan kolaboratif. Ini saatnya untuk semua segmen pendidikan, apapun itu yang ada di kepemerintahan, ya hilangkan dulu lah yang namanya persaingan. Ini saatnya kita bersatu. Kalau ingat zaman penjajah, ya nggak ada yang namanya roket. Mereka bersatu pakai bambu runcing mengusir penjajah. Nah, saatnya mungkin ini kolaboratif itu yang dimunculkan seperti itu. Bunda Lela, pesan dan kesan buat. Ya, silakan Pak Yohanes, silakan. 1-2 kalimat saja. Sebetulnya hari-hari ini kita akan kelihatan siapa yang benar-benar egois dan siapa yang benar-benar mau kolaboratif, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Apa yang mau kita pertontonkan sebagai pemimpin kelihatan oleh rakyat. Itu aja. Yes. Pemerintah pro saatnya kolaboratif atau
play untuk kepentingan. Ya, is choice Ya, pemerintah. Silakan. Pemimpin. Siapapun pemimpin apapun yang ada di pemangku kepentingan seperti itu ya. Bunda Lela, terakhir pesannya untuk parents yang ada di Sumatera Selatan yang nonton kita di podcast kali ini. Silakan pesan kesannya Bunda. Ya, ya ini ya, karena penerapan gaya baru hidup normal ini memang masih belum digambarkan secara jelas ya. Kita belum tahu gitu, new normal yang diterapkan saat ini itu masih berpusat pada pandemi, pada pencegahan penyebaran pandemi 19. Semisal mungkin pergi kemanapun kita harus menggunakan masker, kemudian setelah pergi kita harus cuci tangan, kemudian pas menyentuh barang-barang di publik area juga kita selalu harus cuci tangan dan sebagainya. Kemudian selain itu akan ada serapan teknologi ya kepada ibu-ibu, kemudian kepada orang tua, bahwa serapan teknologi ini harusnya membuat anak-anak kita semakin kreatif dan berinovasi ya. Untuk teknologi-teknologi baru ini, marilah kita semua ikut mendukung anak-anak kita bagaimana cara memberikan kreasi baru. Jadi pikirannya itu diberikan semacam vitamin untuk berkreasi bagi anak-anak. Nah, ciptakanlah hal-hal yang menyenangkan untuk anak-anak di rumah, kemudian mengkreasikan bisa macam-macam, berkebun, kemudian mereka memasak ya, dan aktivitas kerajinan tangan itu bisa dikolaborasikan dengan pendidikan secara formal yang melalui daring ya. Kemudian selain itu ada serapan teknologi ini tentu ada baik dan buruknya, tapi ada dua sisi seperti tadi saya bilang, tapi kita ambillah yang baiknya, yang positifnya, sehingga bila kita pikirannya positif maka akan melahirkan kreasi kita kepada anak-anak juga positif. Itu yang kami harapkan. Thank you Bunda. Semuanya harus optimis dan berpikir positif, itu kuncinya. Dan juga berkolaboratif dan menemukan metode pembelajaran baik itu untuk meningkatkan interaksi dan kreativitas anak. Terakhir Pak Yadi, kesan dan pesan untuk parents ataupun teman-teman masyarakat yang nonton podcast kita. Silakan Pak Yadi. Untuk orang tua siswa, sekarang adalah waktu kita merubah pendekatan parenting kita terhadap anak-anak kita, khususnya dalam bidang pembelajaran. 1. Jauhkan penekanan pembelajaran dari yang namanya academic excellence. Kalau academic excellence itu biasanya calis tungfal, membaca, menghitung, menghafal, dan yang mafia, matematika, fisika, kimia, ulangan, kemudian banyak juga bimbel, kursus, dan segala macam. Sekarang akan larinya ke yang namanya learning excellence. Kalau learning excellence, kita berbicara di mana teori, di mana itu textbook, berpindah ke Mbak Google. Mbak Google itu adalah pengetahuan, sekolahnya pengetahuan, guru besarnya pengetahuan. Nah, siswa kita harus dibiasakan mengejar ilmu dan pengetahuan beyond textbook, di luar textbook saja. Jadi perpustakaan zaman lalu yang banyak rak buku itu udah usang. Kita jadi ke yang namanya learning resources melalui di komputer, di internet. Orang tua pun ketika dulu belajar selalu di depannya ada textbook. Kali ini mungkin udah tidak seperti itu. Tapi udah pakai smartphone atau laptop atau tabletop. Ya. Dan homeschooling walaupun tidak 100%,
itu harus ditetapkan dan diterapkan paling tidak 2-3 kali seminggu, 2-3 jam per harinya. Ya, untuk mensuplementary formal schooling yang kita mesti pergi ke sekolah. Jadi nanti 3 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, saya tidak akan terkejut siswa kita, putra-putri kita datang ke sekolah justru pada saat yang namanya menyerahkan tugas, menyerahkan PR, dan mempertanggungjawabkannya di hadapan guru, di hadapan kelas. Sisanya yang homeschooling itu adalah persiapannya. Jadi, seperti kalau di kampus, kuliah umum, itu dilakukannya daring, melalui online, atau dia sendiri yang melakukannya. Justru yang namanya datang ke kampus ketika dia harus mempertanggungjawabkan tesisnya seperti itu, atau pekerjaan-pekerjaan assignment-nya, seperti itu. Dan melakukan laboratorium-laboratorium, praktek-praktek yang dibutuhkan, yang tidak bisa ada peralatannya di rumah. Jadi paradigma sekali, dan kita beruntung saat ini kita mempunyai Menteri Pendidikan yang sangat-sangat maju dan techno-savvy. Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, itu sudah kondusif untuk bisa diterapkan di dalam konteks pasca Corona ini. Dan saya kira kalau memang ini bisa dilakukan terus-menerus konsisten sampai tahun 2024, ya semoga orang tua siswa juga bisa ikut dengan kondusif merubah paradigma mengajar anak-anaknya di rumah. Itu Pak. Oke, saya rangkum dari 3 ini. Pak Yo katakan ini saatnya kita bersatu, ini saatnya kita memanfaatkan teknologi. Ini saatnya kita berkolaboratif. Bunda Lela katakan, orang tua, ayo kita berpikir positif, ambil yang positif, kita ajarkan anak kita untuk bisa bagaimana memanfaatkan teknologi, ambil yang positifnya, belajar dengan inovasi-inovasi yang baru, dan Pak Yadi sempurnakan dengan kalimat harus kreatif, non-academic excellent, kita menggunakan hal-hal yang baru, dengan inovatif yang baru, dan hal-hal yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat kompetensi anaknya itu sendiri. Terima kasih buat semua narasumber, thank you. Acara ini, podcast ini akan tayang di live YouTube Palembang Express Official. Itu nanti kita akan kabarkan, kita akan buatkan pamflet buat para narasumber juga bisa share ke masyarakat, biar dari awal kita ngomongin bagaimana era new normal, sampai terakhir tadi pesan-pesan dari narasumber yang udah memberikan semangat, optimisme untuk para parents maupun masyarakat yang mendengar. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Jonas Agus Taruna selaku founder My School. Terima kasih Bunda Lela selaku KP Yadi di Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Yadi sebagai praktisi pakar pendidikan senior udah bergabung di live podcastnya kita Palembang Express dan My Office Coworking Space. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan kapok untuk mampir ke roomnya kita. 2 segmen yang cukup panjang. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat sore. Sampai sore semuanya.